Anak buah keburu anarkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan jurnal evaluasi pembelajaran IPA SD. Saya Rani Lelasari dan teman saya Hopipa Silpiani Triana Syapira. Jurnal pertama yaitu pendekatan skin teknologi society IPA di sekolah dasar. Yang kedua yaitu pengaruh blended model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman konsep siswa pada materi di daur air. Jurnal yang dianalisis. Yang pertama yaitu pendekatan skin teknologi society IPA di sekolah dasar. Penulisnya yaitu Rosi Iskandar, Intan Kusumiati, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Triologi Jakarta. Indonesia Pancasarjana, Pendidikan Guru Dasar Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. Jurnal yaitu evaluasi pembelajaran IPA SD. Volume dan halaman, volume dia nomor 2, halaman 200 sampai 215, tahun 2015 dan 1960. Abstrak. Abstrak di sini sudah memenuhi salah satu syarat untuk membuat jurnal dan abstrak di sini sudah memenuhi kriterianya. Pendahuluan ilmu pengetahuan alam diperkenalkan pada jenjang pendidikan formal mulai anak usia dini yang kemudian dilanjutkan pada proses pembelajaran di sekolah dasar sebagai salah satu pelajaran yang utuh. Proses pembelajaran IPA dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kritis, peka terhadap sebuah lingkungan, dan mampu menyelesaikan masalah di lingkungan sehari-hari. Metode yang digunakan yaitu adalah mengenal lebih dalam sebuah lingkungan dan kajian pustaka dari berbagai sumber berupa e-book, jurnal, artikel, sesuai dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi pendidikan pun sedikit pun telah bergeser pada masalah arus dan dampak teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hopipa Silpiani. Selanjutnya yaitu pembahasan jurnal pendekatan skin teknologi sosial. STS Sains, Teknologi, dan Masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat satu sama lain. Walaupun penggunaan istilah sains dan teknologi seringkali dirangkai menjadi satu kesatuan, namun keduanya memiliki substansi arti yang berbeda. Fokus utama sains adalah untuk memahami alam, sedangkan teknologi adalah penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas untuk memecahkan masalah praktis yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut mengandung arti bahwa sains merupakan dasar untuk mengembangkan teknologi. Sains dan teknologi digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan dari masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pembelajaran merupakan proses komunikasi transisional antara guru dan siswa yang dilakukan secara dinamis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dan kurikulum yang diterapkan di Indonesia dari KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013 atau Kurtilas. Adapun standar kompetensi lulusan pada jenjang dasar kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003. Terbagi dua. Yang pertama dimensi. Dimensi merupakan ada sikap dan pengetahuan. Kualifikasi kemampuan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, percaya diri, dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang pengetahuan, kualifikasi kemampuannya memiliki pengetahuan faktual dari konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya sendiri. Kita bisa ambil dari kesimpulan yang pertama, dari jurnal pertama, yaitu IPA ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu cabang ilmu mengenai gejala alam dan segala proses yang ada di dalamnya. Menurut KTSP, IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. IPA bukan hanya penguasa kumpulan fakta, konsep saja, tetapi
IPA juga merupakan proses pertemuan. Dengan pendekatan STS, dimunculkan isu atau masalah lebih dahulu yang digali dari pendekatan konstruktivis. Dengan demikian, peserta didik akan terlatih peduli terhadap lingkungan, sadar terhadap dampak positif dan negatif suatu teknologi. Yang kedua, selanjutnya akan dibacakan oleh Triana Syafira. Judul jurnal yang kedua, pengaruh blended model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman konsep siswa pada materi daur air. Penulis Acep Roni Hamdani, MPD, STKIP Subang. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Volume dan halaman volume 1 nomor 1 tahun 2014 sampai 2015. Pendahuluan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup suatu perbedaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tetapi pendidikan masa kini dihadapi dengan masalah yang berat. Salah satu masalah pada abad 21 harus menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi utuh yang dititik beratkan pada kompetensi berpikir dan komunikasi. Abiding 2013 halaman 8. Metode menggunakan penelitian eksperimen karena bertujuan untuk mengungkapkan adanya kontribusi dari penerapan blended model problem based learning terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman konsep siswa dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model problem based learning biasa. Kita mulai bahas dari penelitiannya. Jadi, penelitian ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama, subjek penelitian. A. Populasi menurut Sulistyo 2006 halaman 182 mengumumkan sebuah populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti lebih lanjut menurut Creswell 2012 halaman 142 menjelaskan bahwa A. Population I a group of individuals who have the same karakteristik. Jadi populasi merupakan sebuah kumpulan individu yang sama yang dapat digunakan sebagai data untuk menarik sebuah kesimpulan. Yang B, sampel menurut Sugiono 2007 halaman 98 adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber daya yang sebenarnya. Jadi sampel merupakan sebuah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut. Yang kedua, objek penelitian. Objek ini merupakan pengaruh blended model problem based learning terhadap kemampuan pemecah masalah dan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPA di SD. Kesimpulan, kelebihan dan kelemahan yang bisa kita ambil dari jurnal yang kedua ini. Kesimpulannya, untuk langkah problem based learning semua dapat terlaksana dengan baik, namun menyita waktu yang cukup banyak, yaitu 4 pertemuan untuk satu pelajaran sampai tuntas, dan respon siswa sangat positif.
dan meningkat dari satu pertemuan ke pertemuan selanjutnya. Kelebihan, 1. Menantang kemampuan siswa untuk menemukan kepuasan baru bagi siswa. 2. Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. 3. Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk mengetahui masalah saat ini. Kelemahan, 1. Siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dialami sulit untuk dipecahkan. Kedua, siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Sekian penelitian yang kami ambil dari kedua jurnal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, beres.